Salah satu kisah yang disebut dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Isa alaihi salam. Kita semua mengenal Nabi Isa alaihi salam yang termasuk Nabi yang punya mukjizat luar biasa. Dengan izin Allah, beliau bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Nabi Isa pun termasuk dalam Nabi Ulul Azmi. Dan karena itu juga ada beberapa keyakinan tentang Nabi Isa alaihi salam yang akan kami bahas kali ini, yang perlu diketahui setiap muslim. Dan maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas kisah singkat Nabi Isa, dan apakah Nabi Isa diangkat oleh Allah dalam keadaan mati atau keadaan hidup. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang laki-laki. Artinya beliau lahir tanpa ayah. Dan yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini dijelaskan dalam firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Al-Imran ayat 59. Nah, ketika Maryam bertanya dengan penuh rasa heran saat mendapat kabar gembira berupa seorang putra yang akan lahir dari perutnya tanpa sentuhan seorang lelaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan menegaskan kepadanya serta kepada kita semua seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia sudah berkehendak menetapkan sesuatu, maka ia hanya cukup mengatakan kepadanya, jadilah kamu, lalu jadilah. Quran Surat Al-Imran ayat 47. Nah, proses penciptaan beliau adalah dengan ditiupkannya roh ke dalam rahim ibunya Maryam. Kemudian Allah katakan kepadanya kun atau jadilah, sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya. Nah, maka seketika itu Maryam hamil sebagaimana wanita pada umumnya, dan kemudian melahirkan Nabi Isa alaihi salam sebagai seorang anak manusia. Dan sungguh penciptaan ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran, yang artinya, dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya sebagai tanda kekuasaan kami, dan kami lindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak tempat padang-padang rumput dan sumber air bersih yang mengalir. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 50. Nah, ayat-ayat yang menerangkan tentang proses kelahiran Nabi Isa alaihi salam tersebut merupakan bantahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi yang menganggap Maryam alaihi salam telah berzina. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan tentang kesucian wanita ini dari perbuatan keji itu. Dan dalam hal ini juga Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kemaluannya dari perbuatan keji. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Robnya dan kitab-kitabnya, dan dia itu termasuk orang-orang yang taat. Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Dan juga dalam surat lain, dalam surat Al-Imran ayat 42 dikatakan, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan juga mengistimewakan kamu atas segala wanita di seluruh dunia. Quran Surat Al-Imran ayat 42. Nah, lalu membicarakan tentang Nabi Isa, pasti kita akan menemui banyak kejadian yang di luar nalar. Mulai dari kelahirannya yang tanpa seorang ayah, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit lepra, membuat burung yang bernyawa dari tanah liat, dan mukjizatnya yang lainnya. Dan kemudian, untuk penjelasan mengenai proses Nabi Isa diangkat ke langit dalam Al-Quran, di sini dijelaskan, saat beliau hidup Nabi Isa alaihissalam, karena saking banyaknya kejadian yang di luar kebiasaan atau di luar nalar, terjadilah musibah, yakni beliau dituhankan oleh kaumnya sendiri. Padahal beliau Isa alaihissalam hanyalah seorang utusan. Dan mengenai diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157-158 yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi orang yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka itu tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka.
Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Imran ayat 57-58. Nah, selain hal tersebut, ada juga mukjizat yang diberikan kepada beliau ketika masih bayi. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dia Isa berbicara kepada manusia dalam buayan, yaitu ketika ia masih bayi, dan juga ketika sudah dewasa. Dan dia itu termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat Al-Imran ayat 46. Di sisi lain, dalam hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang anak yang berbicara ketika kecilnya, kecuali Isa dan sahabat Juraij." Hadis riwayat Bukhari. Nah, ketika menafsirkan surat Al-Imran ayat 46 tadi, Ibnu Katsir mengatakan, "Iya, Isa bin Maryam mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata tanpa kesyirikan pada saat ia masih kecil sebagai mukjizat dan tanda kenabian, serta saat beliau sudah dewasa ketika Allah wahyukan kepadanya untuk melaksanakan urusan itu, yaitu dakwah." Dan hal ini diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Quran Surat Al-Imran ayat 46. Lalu kemudian kedudukan Nabi Isa alaihissalam dalam Islam. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya, bahwa beliau Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu hamba terbaik pilihan Allah, dan juga utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau adalah anak zina. Bukan pula orang-orang Nasrani yang bahwa beliau adalah Allah atau anak Allah. Dan dari hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantah keyakinan buruk mereka-mereka ini dalam firman-Nya, yaitu, "Isa tidak hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 59. Lalu kemudian dalam surah lain juga dikatakan, "Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, kalimatnya yang ia kirimkan kepada Maryam dan juga roh darinya." Quran Surat An-Nisa ayat 171. Nah, dari hal ini, Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan bahwa maksud dari Isa adalah kalimat Allah, yaitu Allah yang menciptakan beliau dengan kalimatnya, kun. Sedangkan maksud dari roh ialah Isa alaihissalam merupakan salah satu dari sekian banyak roh yang telah Allah ciptakan. Dan hal ini diterangkan dalam kitab Fathul Majid. Dan juga beliau bukanlah Roh Kudus, karena Roh Kudus ialah Jibril alaihi salam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir dari kalangan para sahabat dan yang setelah mereka. Dan hal ini juga diterangkan oleh tafsir Ibnu Katsir. Nah, dari ayat-ayat tersebut dapat kita dapati bahwa betapa mulia dan agungnya kedudukan Nabi Isa alaihi salam ini di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah sebutkan beliau sebagai kalimat dan juga rohnya. Dan idhofah atau penyandaran pada ayat ini merupakan bentuk penghormatan kepada beliau. Lalu kisah singkat dakwah Nabi Isa alaihi salam. Nah, dakwah beliau tidak berbeda dengan dakwahnya para nabi dan rasul yang lain, yaitu mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja Nabi Isa alaihi salam diutus khusus kepada Bani Israel, berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW yang diutus kepada semua makhluk di bumi dari kalangan jin dan manusia. Dan hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah jadikan Isa sebagai Rasul yang diutus kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa ayat mukjizat dari Rabb-mu." Quran Surat Al-Imran ayat 49. Nah, lalu di antara yang beliau Nabi Isa alaihi salam serukan kepada Bani Israel adalah apa yang Allah abadikan dalam kitabnya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan Isa Al-Masih berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku, dan juga Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadahnya, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang penolong pun yang akan menolongnya dari siksa api neraka." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Dan dalam surat lain dikatakan juga, "Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan juga Rabb kalian, maka beribadalah kepadanya. Inilah jalan yang lurus." Quran Surat Al-Imran ayat 51. Nah, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi banyak mukjizat yang menunjukkan kenabian beliau Isa alaihi salam dan membenarkan kerasulan beliau,
Hanya sebagian saja yang menyambut dan menerima dakwah beliau Nabi Isa alaihi salam, dan mereka adalah kaum Al-Hawariyun yang menjadi pengikut dan penolong setia beliau Isa alaihi salam. Dan hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maka dengan begitu, segolongan dari Bani Israel beriman, yaitu para Al-Hawariyun, dan segolongan lain kafir. Quran Surat Al-Asaf ayat 14. Lalu dalam kisahnya ini, maka siapakah yang disalib? Dan seperti apa momen pengangkatan Nabi Isa alaihi salam? Sejak zaman Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel telah menunjukkan sikap-sikap melampaui batasnya. Mereka telah dikenal sebagai kaum yang sombong, berhati keras, pembangkang, suka berbohong, dan ingkar janji. Setelah mengingkari nikmat dan ayat-ayat Allah serta hobi mengakal-ngakali perintah dan larangan Allah, karenanya Allah selalu mengutus para nabi kepada mereka untuk membimbing dan menuntun mereka ke jalan yang benar, serta menegakkan hukum Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, ketika ada nabi yang diutus kepada mereka, nabi atau utusan tersebut selalu saja mendapat ancaman kejahatan dari tangan-tangan mereka, dan mereka tidak segan-segan membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Dan di antara nabi yang Allah utus kepada mereka salah satunya adalah Isa alaihi salam. Tidak berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Isa alaihi salam juga mendapat perlakuan yang sama dari Bani Israel berupa pendustaan, pengingkaran, gangguan, dan permusuhan. Tatkala Allah mengutusnya kepada mereka dengan bukti-bukti dan juga petunjuk, mulailah mereka iri dan dengki terhadap beliau karena kenabian dan mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada beliau alaihi salam. Dan karena dasar kedengkian itulah mereka mengingkari kenabian Nabi Isa alaihi salam dan kemudian memusuhinya serta menyakiti beliau Nabi Isa alaihi salam. Dan betapa besar permusuhan yang mereka sulutkan sehingga tidak membiarkan beliau Nabi Isa alaihi salam menetap di negeri bersama mereka. Bahkan beliau Nabi Isa alaihi salam bersama ibunya selalu berkelana, berpindah-pindah tempat karena ulah orang-orang Yahudi tersebut. Dan tak sampai di sini, karena kedengkian telah tertancap dan mendarah daging di dalam mereka, mereka berusaha membuat konspirasi untuk membunuh beliau Nabi Isa alaihi salam dengan menghasut Raja Damaskus yang saat itu beragama penyembah binatang-binatang. Nah, mereka membuat fitnah-fitnah serta tuduhan dusta tentang Nabi Isa alaihi salam, sehingga raja yang mendengar hal itu menjadi marah dan memerintahkan perwakilannya di Al-Quds atau Yerusalem untuk menyalibnya. Nah, setelah menerima perintah dari raja, wakil raja yang berada di Al-Quds itu langsung berangkat bersama sekelompok Yahudi menuju rumah yang sedang ditempati oleh Nabi Isa alaihi salam, dan kemudian mengepungnya. Lalu dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka telah merancang tipu muslihat, dan Allah juga telah membuat tipu muslihat terhadap mereka. Sedangkan Allah adalah sebaik-baiknya perancang tipu muslihat. Quran Surat Al-Imran ayat 54. Dan keadaan demikian Nabi Isa alaihi salam menanyakan kepada murid-muridnya tentang siapa yang bersedia diserupakan wajahnya seperti wajah beliau Nabi Isa alaihi salam. Dan beliau pun menjanjikan surga bagi siapa yang bersedia. Maka salah seorang pemuda di antara mereka ada yang merespon beliau dengan jawaban, "Saya bersedia." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala serupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu Nabi Isa pun tertidur dan beliau diangkat oleh Allah ke langit dari rumah tersebut dalam keadaan demikian. Lalu tatkala para murid beliau keluar dari rumah itu, orang-orang Yahudi yang telah mengepung sejak sore menangkap dan menyalib lelaki tersebut yang wajahnya mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Setelah itu mereka berkata yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, yaitu utusan Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Namun Allah membantah perkataan mereka ini pada ayat yang sama juga, dan mereka sama sekali tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi orang yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Isa untuk mereka. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa sebelum menangkap lelaki tersebut yang mukanya dimiripkan kepada Nabi Isa alaihi salam, mereka menghitung jumlah orang yang keluar dari rumah itu karena mendengar bahwa Isa telah diangkat ke langit.
Setelah dihitung, ternyata mereka mendapatkan ada satu orang yang kurang, sehingga mereka ragu apakah yang mereka tangkap itu benar-benar Isa atau bukan. Dan hal ini dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Nah, inilah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di akhir ayat, yang mana artinya, dan sungguh orang-orang yang berselisih padanya urusan pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan. Mereka itu tidak memiliki ilmu yang pasti tentangnya, dan mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin bahwa yang dibunuh itu benar-benar Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 57. Lalu mengenai kisah tersebut, bagaimana keyakinan Islam tentang hal ini? Nah, yang mati di tiang salib bukanlah Nabi Isa alaihi salam, namun orang yang diserupakan dengannya. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam sendiri telah diangkat ke sisi Allah, seperti yang disebutkan dalam ayat, yang artinya, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar zina, dan karena ucapan mereka yakni, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Nah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 156-158. Dan dari ayat tersebut, seperti yang dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, dikatakan bahwa yang diserupakan adalah murid Isa yang masih berusia muda dan setia padanya. Dan bukti dari hal ini adalah sebuah cerita yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan berikut adalah ceritanya, yaitu ketika Allah ingin mengangkat Isa alaihi salam ke langit, beliau pun keluar menuju para sahabatnya. Dan ketika itu dalam rumah terdapat 12 orang sahabat Al-Hawariyun. Beliau keluar menuju mereka, dan kepala beliau terus meneteskan air. Lalu Isa mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuriku sebanyak 12 kali setelah ia beriman padaku. Kemudian Isa berkata lagi, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku. Dia pun akan menjadi teman dekatku. Kemudian di antara para sahabat beliau tadi yang masih muda berdiri. Lantas Isa mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa kembali lagi pada mereka. Pemuda tadi pun berdiri kembali. Isa pun mengatakan lagi, duduklah engkau. Kemudian Isa datang lagi ketiga kalinya, dan pemuda tadi masih tetap berdiri. Dan ia mengatakan, aku wahai Isa. Betulkah engkau yang ingin diserupakan denganku? Ujar Nabi Isa. Kemudian pemuda tadi diserupakan dengan Nabi Isa. Isa pun kemudian diangkat melalui lubang tembok di rumah tersebut menuju langit. Kemudian datanglah rombongan orang Yahudi. Lantas mereka membawa pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa tadi. Mereka pun membunuhnya dan menyalibnya. Sebagian mereka pun mengkufuri Isa sebanyak 12 kali. Setelah sebelumnya mereka beriman kepadanya. Mereka pun terpecah menjadi 3 golongan. Kelompok pertama mengatakan, Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya. Kemudian dia naik ke langit. Mereka inilah kaum Yakubiyah. Dan kemudian kelompok kedua mengatakan, di tengah-tengah kita ada anak Allah sesuai kehendaknya. Kemudian ia naik ke langit. Mereka inilah kaum An-Nasturiyah. Lalu kelompok ketiga mengatakan, di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasulnya sesuai kehendaknya. Kemudian ia naik ke langit. Merekalah kaum muslimin. Nah, kelompok pertama dan kedua tadi yang kafir akan mengalahkan kelompok ketiga yang muslim. Dan kelompok yang muslim itu pun sirna sampai Allah mengutus Muhammad SAW. Dan Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih sampai Ibnu Abbas. Dan An-Nasai meriwayatkan hadis ini dari Abu Quraib dan dari Abu Muawiyah serta semisalnya, seperti yang disebutkan pula oleh ulama salaf yang lain. Lalu untuk keberadaan beliau saat ini, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati. Dan hal ini telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin, akan tetapi sebenarnya Allah telah mengangkatnya Isa kepadanya, dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157-158.
Nah, pengangkatan Nabi Isa alaihissalam terjadi ketika beliau dikepung oleh orang-orang Yahudi untuk ditangkap dan disalib, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dan Allah mengangkat beliau kepadanya, yaitu ke langit. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir tersebut." Quran Surat Al-Imran ayat 55. Nah, dari surat tersebut, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud wafat pada ayat ini adalah tidur. Maksudnya Allah menjadikan beliau tertidur sebelum diangkat ke langit. Atau maksudnya Nabi Isa belum wafat atau masih hidup, baik secara fisik maupun non-fisik. Karena Allah mengambil ruh dan jasad Nabi Isa secara bersama-sama untuk diangkat ke langit dalam keadaan tidur. Dan kemudian di sisi lain, Imam At-Tabari meriwayatkan dari Al-Hasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang Yahudi, "Sesungguhnya Isa itu belum mati, dan ia akan kembali kepada kalian sebelum hari kiamat nanti." Dan hal ini diterangkan dalam tafsir At-Tabari pada ayat 55 surat Al-Imran. Dan saat banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau Nabi Isa alaihissalam saat ini masih hidup dan berada di langit. Di antara hadis-hadis tersebut adalah kisah perjalanan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kisah tersebut, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di langit, yang menyapa dan memberikan salam penghormatan kepada beliau. Dan demikian adalah kisah singkat Nabi Isa dan diangkatnya Nabi Isa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.